Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Oke teman-teman, yang harus kalian tahu selama pendidikan itu kalian statuskan adalah sebagai seorang siswa. Itu tentunya adalah status yang menurut saya itu masih ngambang ya. Karena apa? Karena dibilang anggota Polri tidak, dibilang masyarakat biasa, masyarakat sipil tentunya tidak. Nah, karena status kalian sebagai seorang siswa atau seorang penuntut ilmu atau seorang yang sedang digembleng, maka tentunya hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, khususnya hukum-hukum yang bersifat pidana, itu sanksinya tentunya akan berkali-kali lipat dengan kalian. Dan tentunya hukuman disiplin itu ya harus diterapkan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Karena kalian adalah calon-calon anggota Polri yang tentunya seumur hidup kalian nanti akan diikat dengan aturan-aturan disiplin. Maka semenjak kalian pendidikan, aturan-aturan disiplin itu diberlakukan secara ketat. Dan tentunya selain aturan disiplin, kalian juga terikat dengan hukum-hukum yang berlaku di negara ini. Nah, membahas tentang pemecatan seorang siswa itu tidak jauh dari pelanggaran yang dia lakukan. Yang paling jelas adalah melakukan pelanggaran tindak pidana formil yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia ini. Nah, karena kita memakai KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang menjadi dasar rujukan adalah KUHP. Buat kalian-kalian yang tidak tahu, silakan searching saja apa itu KUHP. Dan untuk menjalankan KUHP itu, maka ada yang namanya hukum acaranya. Jadi untuk menjalankan KUHP itu ada hukum acaranya tersendiri ya. Biasa disebut itu KUHAP ya. Jadi setiap siswa yang melakukan pelanggaran pidana yang diancam dalam KUHP, yang diancam dengan hukuman badan selama 5 tahun, jadi wajib bagi instansi untuk melakukan pemberhentian dari masa pendidikan atau pemecatan ya. Namun di beberapa kasus itu siswa itu selama dia mengikuti pendidikan tidak melakukan tindak pidana, tapi dipecat. Itu kenapa? Oke, saya mau cerita ya. Ini sebagai bahan pembelajaran kalian ya. Kalian yang menonton ini, siapa tahu masuk anggota Polri dan kemudian kalian lulus dan kalian melakukan pendidikan. Jadi ingat-ingat dulu ya, ingat-ingat dulu masalah-masalah kalian sebelum masuk pendidikan. Jadi ada hal-hal tertentu yang kalian tidak sadari, perbuatan kalian yang tidak kalian sadari yang membuat kalian itu dipecat dari pendidikan pembentukan siswa Polri ya. Baik itu Mintara, Tamtama ataupun di Akpol atau SIPSS ya. Nah, kira-kira begini yang saya maksud. Kalian sebelum masuk mendaftar sebagai anggota Polri, kalian harus bisa clearkan masalah kalian di luar dulu. Nah, ada beberapa kejadian itu sudah lama, sudah bertahun-tahun, kemudian kejadian itu muncul lagi di saat kalian pendidikan. Contoh kasus begini ya, saya tidak mau sebutkan itu terjadi di mana ataupun kepada siapa, karena ini adalah menyangkut masa lalu orang ya. Dan saya juga ya tidak mau menyebutkan nama, karena saya juga sebagai seorang anggota polisi juga pasti punya ya rasa iba lah, kenapa kejadian itu bisa terjadi di saat pendidikan. Dan saya membuat video ini sebagai bahan pembelajaran buat kalian ya, jangan sampai terjadi sama kalian. Jadi begini ceritanya, ada suatu siswa yang ketika dia masuk mendaftar kemudian lulus dan dia pendidikan, dan setelah melalui pendidikan beberapa minggu di dalam SPN, itu kasus lamanya itu kembali mencuat, di mana saat itu dia sempat melakukan tindak pidana penganiayaan, kemudian berakhir damai ya, hanya pembicaraan antara keluarga dengan keluarga. Kayaknya itu tidak sampai di kepolisian ya, hanya kesepakatan bersama. Kemudian setelah anak ini atau seorang ini yang lulus kemudian pendidikan ya, kemudian dari keluarga si korban melaporkan kejadian tersebut. Nah, otomatis setelah ini pihak keluarga korban ini melapor ya tentunya akan diproses dong, karena tidak ada suatu laporan yang tidak diproses di kepolisian ini ya. Walaupun yang terlapor ini adalah seorang siswa Polri yang merupakan calon-calon rekan-rekan kami juga ya, dan merupakan juga junior kami juga, tetap harus diproses karena ini merupakan
amanah dari undang-undang dan juga tentunya merupakan tugas pokok dari kepolisian. Nah, setelah diproses ya, kemudian sebagai seorang siswa kan otomatis kedudukannya lemah. Jikalau misalnya dia mempunyai tindak masalah yang melanggar KUHP yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun dan itu terbukti dia bersalah, maka mau tidak mau instansi ini akan melakukan pemberhentian kepada siswa tersebut ya. Nah, ada juga contoh kasus yang sama juga ya, yang mirip-mirip juga ya. Jadi seperti ini kisahnya. Jadi gini, ada orang yang telah mengikuti tes seleksi kemudian dia lulus dan dia mempunyai seorang pacar. Nah, jadi kalian harus hati-hati dengan pacar kalian ya. Dan juga keluarganya harus hati-hati karena bisa terjadi juga hal-hal yang tidak kalian inginkan. Dan itu juga kayaknya masalahnya juga dari kalian juga. Kita kembali lagi ke masalah tadi. Jadi ada seorang yang telah lulus dari seleksi kemudian dia mempunyai pacar dan dia telah melakukan hubungan yang terlarang, itu hubungan suami istri, dan tentunya telah berbadan dua. Jadi si siswa ini selama pendidikan ini pacarnya ini sudah berbadan dua atau sudah mengandung ya. Dan kemudian lagi diperparah dengan perubahan sikap dari si siswa ini ya. Ketika dia IBL, dia datang pulang kampung ke rumahnya atau kemana, dia tidak menunjukkan sikap rasa bertanggung jawab atau ya minimal datanglah, kasih tahulah kalau dia ingin menikahi anak ini ya. Dan tentunya pihak dari pacarnya ini tentunya tidak suka, dan juga keluarganya juga mungkin ya tidak suka juga dengan perubahan sikap dari siswa ini. Maka dilaporkanlah si siswa ini ke kepolisian, ke kita juga. Dan tentunya sebagai lembaga yang profesional pasti akan tetap memproses itu, walaupun si siswa ini ya calon-calon anggotanya juga tetap harus dilaksanakan ya. Karena seorang siswa itu kedudukannya itu lemah. Maksud saya lemah itu gini ya, menjadi seorang siswa itu apapun yang terjadi di luar itu pasti berpengaruh sangat besar buat si siswa itu. Jadi kemungkinan dia bermasalah itu sangat tinggi. Jadi saya sarankan buat kalian-kalian yang punya niat untuk mendaftar menjadi anggota Polri dan kemudian kalian memang percaya diri kalian lulus, maka kalian itu ya perbaikilah sifat kalian. Saya sarankan jikalau ya selama tes itu kalian tidak melakukan tindakan-tindakan gegabah. Ya kalian tahu lah tindakan-tindakan gegabah itu seperti kalian melakukan perkelahian atau ya pengeroyokan, ataupun kalian juga bermasalah dengan pacar kalian atau keluarganya. Itu sesungguhnya sangat-sangat beresiko buat kalian-kalian ya, apalagi kalian-kalian yang telah lulus mengikuti pendidikan di kepolisian. Nah, selain masalah-masalah di luar, kemungkinan seorang siswa itu dipecat juga terjadi juga di masalah-masalah di dalam ya. Ya biasanya ya melanggar juga pasal-pasal di KUHP seperti ya biasanya itu pencurian ya, bisa pencurian atau melakukan tindakan asusila, dan juga melakukan tindakan disiplin seperti kalian berkelahi sesama siswa ya. Berkelahi sesama siswa itu sesungguhnya sangat-sangat tidak dibetulkan, tidak sangat dibenarkan dalam pendidikan di pembentukan di kepolisian, karena sudah banyak kasus terjadi seperti itu. Dan ada juga kejadian-kejadian seperti overproud ya, kebanggaan terlalu tinggi ya. Jadi saya contohkan begini, ada seorang siswa yang ketika dia menjalani masa IBL atau izin bermalam di luar, dia minum minuman keras, dan mungkin karena dia dipengaruhi oleh minuman keras, dia merasa bahwa dirinya ini wah super power, terhebat, tak pernah terkalahkan, dan juga tidak bisa ditindak oleh siapapun. Maka dia mengeluarkan pistol mainan ya. Itu bukan pistol sungguhnya, pistol mainan. Kemudian dia menodongkan ke orang-orang dan mengatakan dia ini bawa anggota. Nah, oleh masyarakat dilaporkan, dan kemudian dari pihak Polsek atau Polres menyelidiki bahwa ternyata dia ini adalah seorang siswa, dan dilaporkanlah ke SPN dan tembus ke Polda. Ya, hal-hal seperti itu harus kalian hindari. Maka kalau misalnya kalian sudah menjadi siswa, saya sarankan kalian di rumah saja atau di tempat kalian berlibur ya, gak usah keluar. Bagusnya kalian balas dendam tidur ya, karena selama pendidikan itu kalian jarang tidur, dan juga balas dendam makan,
Karena ya nggak tahu dengan pendidikan zaman sekarang, tapi pendidikan zaman dulu itu makan saya itu seadanya, kemudian ya rasanya tidak seenak dengan makan makanan di luar. Maka saatnya kalian balas dendam, makan dan tidur ya saat IBL ya. Jangan hindarilah keramaian-keramaian yang bisa maksudnya memicu pelanggaran ya. Karena banyak juga di luar sana ketika melihat siswa itu banyak juga yang usil ya. Baik itu dari siapapun, itu biasanya orang suka usil sama siswa-siswa yang melakukan IBL. Jadi saya sarankan ya kalian di rumah saja lah, tidur saja atau makan saja. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian, dan saya doakan buat kalian yang menonton, yang mau masuk dan mendaftar menjadi anggota kepolisian, saya doakan semoga kalian lulus dan bisa bergabung bersama kami di Korps Baju Coklat ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.